Record. Oke, kita lanjutkan ya, teman-teman semua. Ya, tadi sampai tingkat putusannya. Oke, sebentar. Ya. Selanjutnya, tingkat keputusan dalam manajemen operasi bisnis. Tadi sudah sampai keputusan taktis ya, jangka menengah, pengelolaan sumber daya. Yang pertama penjadwalan ya tadi yang menentukan kapan, berapa banyak produk yang dibuat dan dalam urutan apa produk harus dibuat. Layout pabrik mengatur tata letak fasilitas untuk memaksimalkan efisiensi aliran kerja dan penggunaan ruang. Yang ketiga, pengendalian kualitas, menetapkan standar dan prosedur untuk menjamin produk memenuhi spesifikasi. Lalu keputusan operasional jangka pendek, pelaksanaan harian, manajemen tenaga kerja, mengatur jadwal kerjanya, pelatihannya, dan pengawasan karyawan secara harian. Yang kedua, pemeliharaan mesin, melakukan perawatan rutin dan perbaikan agar mesin tetap berfungsi optimal tanpa gangguan. Strategi operasi. Strategi jangka panjang operasi untuk keunggulan kompetitif, tujuannya utamanya adalah menjadikan fungsi operasi sebagai kekuatan strategis untuk mendukung visi dan misi dan visi perusahaan ya, bukan sekedar aktivitas rutin. Kontribusi terhadap keunggulan kompetitif, menyelaraskan operasi dengan strategi bisnis utama, cost leadership, differentiation, terus responsiveness juga membantu membangun kapabilitas operasional unggul yang sulit ditiru oleh pesaing. Fokus utama dalam strategi jangka panjang operasi yaitu perencanaan sumber daya, menentukan kebutuhan jangka panjang atas tenaga kerja, mesin, bahan baku, teknologi, dan kapasitas. Perencanaan proses produksi, mendesain sistem dan alur proses yang efisien, fleksibel, dan mendukung inovasi produk. Lalu mengembangkan kapabilitas operasi, meningkatkan kemampuan inti, core capabilities seperti kualitas, kecepatan respon, fleksibilitas, dan keandalan layanan. Hasil yang diharapkannya, operasi berperan aktif dalam menciptakan nilai tambah, meningkatkan efisiensi jangka panjang, dan daya saing berkelanjutan. Model strategi operasi dalam manajemen operasi terdapat tiga model utama strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif, yaitu apa aja? Biaya rendah, diferensiasi, dan responsif. Model biaya rendah itu berfokus pada efisiensi operasional untuk menekankan biaya serendah mungkin tanpa mengorbankan kualitas dasar. Perusahaan itu yang diharapkan strategi ini biasanya mengandalkan proses yang terstandarisasi, volume produksinya tinggi, serta optimasi rantai pasokan. Contoh nyatanya itu Walmart ya, yang mampu menawarkan harga yang sangat kompetitif melalui efisiensi logistik dan kekuatan negosiasi dengan pemasok. Jadi Walmart ini berhasil menawarkan harga yang kompetitif gitu ya dibanding dengan pesaing-pesaingnya. Yang kedua, model diferensiasi menekankan pada penciptaan produk yang unik, inovatif, dan bernilai tinggi bagi pelanggan. Fokus utamanya bukan hanya pada harga, tapi pada kualitas, pada desainnya, dan pengalaman pelanggan yang superior nih. Perusahaan seperti Apple berhasil membangun keunggulannya melalui produk-produk yang estetis ya, fungsional, terintegrasi dalam ekosistem teknologi yang sulit ditiru oleh pesaing gitu ya. Strategi ini memungkinkan perusahaan menetapkan harga yang premium gitu ya, karena pelanggan menghargai nilai tambah atau value yang ditawarkan si Apple ini. Gitu.
Yang ketiga, model responsif menekankan kecepatan dan fleksibilitas dalam merespon perubahan tren pasar atau permintaan konsumen. Perusahaan dengan strategi ini memiliki sistem produksi dan distribusi yang lincah, memungkinkan mereka memperbaharui produk dengan cepat sesuai dengan kebutuhan pasar. Contohnya itu Zara sebagai fast fashion ya, yang dikenal mampu merancang, produksi dan mendistribusikan pakaian baru itu ke toko hanya dalam waktu beberapa minggu saja. Sedangkan proses membuat kompetitornya itu sangat lama gitu dalam merancang, produksi dan mendistribusi pakaian ya. Kalau Zara itu sangat cepat. Itu value yang dimiliki oleh Zara. Lalu keunggulan ini menjadikan yang sangat adaptif terhadap tren mode dan menciptakan sense of urgency bagi pelanggan untuk segera membeli. Itu. Oke, sesi yang pertama, materi pertama sudah selesai. Kita lanjut ke materi yang kedua ya. Hmm, sesi yang kedua. Desain produk dan desain proses. Oke, teman-teman. Ada yang mau tanyakan dulu? Lanjut kita. Hmm. Desain produk dan desain prosesnya. Hmm. Desain produk, oke. Definisi produk dan faktor yang mempengaruhi desain produk adalah proses merancangkan dan mengembangkan bentuk, fungsi, serta fitur sesuatu produk agar memenuhi kebutuhan, keinginan, dan ekspektasi pengguna, sekaligus mempertimbangkan aspek teknis, estetika, ergonomis, dan ekonomi. Tujuannya adalah menciptakan produk yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga fungsional, aman digunakan, mudah diproduksi, ramah lingkungan, dan memiliki nilai tambah atau value di pasar. Proses ini melibatkan identifikasi masalah atau kebutuhan, pencarian ide, pembuatan konsep, memilih material, hingga perencanaan detail yang siap untuk diproduksi. Faktor yang mempengaruhinya apa aja? Kebutuhan dan preferensi konsumen. Persaingan di pasar juga faktor mempengaruhinya. Dalam perkembangan teknologi sangat berpengaruh juga. Efisiensi biaya dan produksi juga sangat mempengaruhi dan regulasi dan standar. Lalu pengembangan produk baru itu berkaitan dengan ide pengembangan dari pasar teknologi ya, konsep pengembangannya. Lalu mempertimbangkan produk desain ini mempertimbangkan akan untung rugi, biaya, kualitas, penjadwalan atau penampilan produknya. Lalu pilot production atau testing untuk mengesahkan ya penampilan pemasaran teknisnya yang disahkan. Siklus hidup produk. Nah, ini juga pertimbangan ya ketika kita membuat produk baru, kita juga harus punya forecasting. Ini nih produk ini bisa siklus hidupnya tuh bertahan sampai berapa lama sih gitu. Itu juga kita harus pelajari sini ya. Siklus hidup produk atau product life cycle PLC adalah konsep dalam manajemen pemasaran dan operasi yang menggambarkan tahapan perkembangan suatu produk sejak pertama kali diperkenalkan di pasar ya hingga akhirnya ditarik atau tidak lagi dipasarkan. Nah, tujuan memahami PLC ini untuk membantu perusahaan mengatur strategi pemasaran, inovasi, dan pengelolaan sumber daya sesuai dengan tahap perkembangan produk. Kalau teman-teman masih ingat, dulu ada yang namanya es kepal Milo. Ya, es kepal Milo itu membludak banyak sekali orang yang buka es kepal Milo dan itu di sekitar tahun berapa ya? Tahun 2016 kalau nggak salah. Teman-teman masih pada ini ya, masih sekolah mungkin ya, atau udah kuliah? Udah kuliah, udah sekolah ini. Umurnya berapa kalian? 2016. Itu sedang booming es kepal Milo. Itu siklus hidup produk yang singkat. Jadi di produk konsep desain di sini ya keluar es kepal Milo dengan ininya melejit ya, lalu langsung turun dia langsung.
decline ya, decline dan hilang. Sekarang sudah tidak ada lagi yang menjual es kepal Milo itu karena cepat sekali siklus hidup produknya. Sedangkan siklus hidup produk yang lain yang panjang itu kayak Stadia, mobil, ya ini ya, Toyota gitu ya, produk-produknya Zara itu sampai sekarang ya, produk-produk apa lagi? Ya produk yang sampai sekarang bertahan itu dia di sini bertahan ya. Di mature ya, sudah di siklus tengah-tengah ini pas nih sales growth, jadi antara profit revenue-nya juga tinggi gitu ya. Dia di sini tuh supaya hidupnya itu lebih panjang, dia inovasi lagi perusahaan itu membuat produk baru lagi atau bisa diferensiasi produk di sini supaya memanjangkan life cycle-nya, siklus hidup produk itu supaya terus hidup gitu ya, tidak cepat decline lalu time out udah tidak ada lagi atau harus ditutup apa apa produknya kayak gitu. Itu juga harus diperhatikan ya kira-kira produk yang saya buat ini siklus hidupnya tuh panjang tidak ya gitu. Itu juga harus diperhatikan teman-teman ketika membuat suatu produk atau jasa ya. Lalu produk life cycle, sudut pandang pemasaran versus sudut pandang produksi. Sudut pandang pemasaran, fokus utamanya adalah bagaimana produk itu diterima di pasar dan strategi untuk untuk mempertahankan atau meningkatkan penjualan di setiap tahap. Tujuannya yaitu mengelola brand, harga promosi, dan distribusi agar produk tetap relevan dan diminati oleh konsumen selama mungkin. Ada perusahaan yang sampai bertahan sampai ratusan sejak 1995 atau sejak 1870 kan ada yang kayak gitu ya, produksi-produksi apa, perusahaan jamu misalnya ya, dari tahun 70-an misalnya. Itu mereka berhasil memperpanjang life cycle produk tersebut gitu ya. Ownernya keren itu. Bisa inovasi terus kah ataukah saking originalnya jadi dia menjaga kualitas originalnya itu supaya tidak apa berubah rasanya, kualitasnya seperti itu ya teman-teman. Sudut pandang pemasaran fokus udah ya ini ya. Nah, ini ya tahap PLC nih, perkenalan. Fokus pemasaran itu membangun kesadaran merek dan mengedukasi pasar ya. Strategi umumnya promosi intensif, positioning produk, strategi harga, apakah harganya itu rendah supaya mudah diterima oleh konsumen atau skimming price ditinggikan supaya menutupi biaya research produk itu, biaya analisis produk tersebut kan agak mahal ya kalau misalkan produk-produk yang terbaru gitu ya, atau apalagi yang high, yang apa teknologinya menggunakan teknologi yang canggih gitu kan butuh research yang sangat banyak mengeluarkan biaya gitu. Jadi ketika produk itu diluncurkan, dia menggunakan skimming price, harga yang tinggi supaya bisa cepat menutupi biaya produksi di awal gitu ya. Atau penetrasi ada yang murah dulu nih supaya konsumen itu bisa diterima oleh konsumen dulu, lalu menaikkan harganya itu juga ada namanya penetrasi harga gitu. Lalu pertumbuhan, memperluas pangsa pasar dan mengalahkan pesaing baru. Ini di tahap pertumbuhan nih ya. Jadi siap-siap bertarung dengan kompetitornya nih. Strategi umumnya diferensiasi produk, perluasan distribusi, promosi yang menonjolkan keunggulan. Ya, promosi-promosi kalau di tahap pertumbuhan nih, misalkan teman-teman punya produk yang di masa ini pertumbuhan kita luaskan pangsa pasar kita supaya bisa mengalahkan pesaing-pesaing gitu ya. Diferensiasi produk, jadi memunculkan produk baru yang masih berikatan dengan bisnis tersebut. Gitu. Contohnya, misalkan ada yang produk dari produk susu gitu ya. Diferensiasi produknya, produk turunannya bisa bikin yogurt, bisa bikin apa lagi? Selai gitu ya. Lalu minuman fermentasi gitu. Apalagi yang dari susu ya. Eh, Minuman susu yang kemasan yang variasi ya, apa varian rasanya banyak gitu bisa itu diferensiasi produk. Jadi dari susu itu banyak sekali ya turunannya gitu, bisa bikin keju juga atau apa ya dari susu tersebut gitu ya.
Perluasan distribusi juga, distribusinya bisa diluaskan. Tadinya di sekitar Jawa Barat saja, lalu bisa ke Jawa Timur, Jawa Tengah, bisa ke Sumatera gitu. Jadi perluasan distribusi itu ada di masa pertumbuhannya. Promosi yang menunjukkan keunggulan juga. Jadi promosi-promosi juga strateginya nih ya. Lalu kedewasaan. Ketika suatu produk itu, suatu bisnis itu mencapai masa kedewasaan, fokus pemasarannya itu mempertahankan loyalitas pelanggan. Jadi bagaimana caranya supaya pelanggan ini loyal terhadap produk kita dan memahami kejenuhan pasar. Nah, tahu nih, produk kita tadi susu sapi. Udah jenuh nih pasar nih. Gimana lagi ya caranya supaya pelanggan ini tetap loyal sama kita? Strateginya modifikasi produk kemasan. Kita keluncurkan kemasan baru supaya fresh, tidak bosan gitu ya dengan kemasan yang lama. Terus promosi loyalitas juga. Ya, misalkan promosi buy one get one kah atau khusus pelanggan lama beli 10 gratis satu gitu ya. Kalau misalkan pakai kupon-kupon biasanya atau apa itu promosinya. Ekspansi ke segmen baru juga bisa. Jadi bisa ekspansi juga di kedewasaan ini. Lalu penurunan, ketika declining menuju penurunan, memutuskan apakah akan bertahan atau menghentikan produk. Sedih sekali ya ketika masa penurunan ini. Diskon besar-besaran kayak Giant ya memutuskan berhenti atau menghentikan kan Giant tutup banyak sekali gerai yang tutup ya penurunan decline. Nah, mereka itu strateginya memindahkan bisnis baru jadi ditutup dulu ya produk menghentikan operasinya. Ya, mereka diskon besar-besaran kalau di kota di Sumatera itu diskon besar-besaran mereka jadi langsung habis produk-produk yang dalam Giant itu ya. Harvesting strategi atau reposisi produk juga ada ketika masa declining. Biasanya owner-ownernya situ sudah mempertimbangkan ya, sudah mendiskusikan, oke ini kayaknya sudah masa penurunan, jadi kita harus tutup dan ganti bisnis baru biasanya begitu. Karena para pembisnis itu biasa tidak akan berhenti untuk melakukan bisnis ya. Nah, sudah apa ya? Sudah bisnis itu adalah suatu yang menyenangkan gitu ya bagi yang sudah pernah berkecimpung dunia bisnis itu tidak akan berhenti kecuali ya sudah apa ya, sudah diwariskan ke anaknya, akan dilanjutkan kayak gitu kan. Kalau bisnis owner itu. Lanjutnya produk life cycle, sudut pandang pemasaran vs sudut pandang produksi. Pada produksi itu, fokus utamanya bagaimana sih produk itu dibuat secara efisien dan pengelolaan proses manufaktur di tahap siklus hidup. Tujuannya yaitu untuk menyesuaikan kapasitas, efisiensi, dan teknologi produksi agar biaya terkontrol sesuai dengan kondisi permintaan pasar. Oke, perkenalan. Fokus produksinya produksi dalam skala kecil. Biayanya tinggi, proses masih diuji coba. Kalau strategi operasinya, perakitan manual, kontrol kualitas ketat, investasi awal untuk fasilitas. Yang kedua, di masa pertumbuhan, itu meningkatkan kapasitas produksi untuk pemenuhan permintaan. Otomatisasi sebagai proses penurunan biaya per unit, penyesuaikan rantai pasok, itu masa-masa pertumbuhan nih dari sisi produksi ya. Lalu masuk ke tahap dewasa, sudah dewasa, udah mature, udah bagus nih, udah tinggi ininya ya apa, dari sisi profitnya juga. Nah, efisiensi maksimum di produksinya, prosesnya stabil, fokus pada pengendalian biaya, seperti itu. Strategi operasinya, standarisasi produksi, economy of scale, pengendalian kualitas massal. Penurunan, ketika masuk ke penurunan, mengurangi volume produksi. Udah tahu nih ya, udah konsumennya sudah berhenti nih, udah tidak lagi membeli produk kita gitu ya, udah masa penurunan. Kita turunkan volume produksinya, optimalkan aset yang ada gitu ya. Lalu strategi operasinya apa? Menghentikan lini produksi. Oke, hentikan beberapa cabang, dihentikan, ditutup gitu ya, outsourcing atau konversi ke fasilitas produk yang lain gitu. Itu biasanya strategi operasinya kalau udah di masa penurunan. Definisi dan karakteristik jasa. Nah, oke, kita masuk ke jasa ya. Jasa adalah aktivitas kinerja atau manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lainnya yang pada dasarnya tidak berwujud, tidak menghasilkan kepemilikan atas sesuatu, dan biasanya tidak dapat disimpan.
Oke ya, jasa itu diberikan untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah pelanggan. Seringkali melibatkan interaksi langsung antara penyedia jasa dan penerima jasa. Karakteristik karakteris karakteris aduh ya Allah, karakteristik utama jasa tidak berwujud ya, intangibility, tidak dapat dilihat, disentuh atau disimpan seperti barang fisik. Tentu karena jasa ya tidak terlihat ya. Tidak terpisahkan antara produksi dan konsumsi terjadi. Oh iya? Oh belum screen share ya? Di sini sudah screen share ya teman-teman. Mohon maaf sepertinya Ibu belum screen share. Oh iya ya. Teman-teman udah ngelihat semua belum slide-nya teman-teman? Ada? Oh belum ya? Ya Allah. Kirain sudah semuanya. Udah ada? Udah ada belum teman-teman? Ah sudah. Ya Allah. Kirain sudah teman-teman, maaf ya. Oke kita lanjutkan lagi ya. Habis ini kita langsung ke tugas nanti ya karena udah jam 8. 1 jam untuk materi, 1 jam untuk kita bahas tugas teman-teman ya. Kita ada hanya sempat 2 materi pada sesi ini. Tidak apa-apa ya. Nanti kita lanjutkan di web berikutnya bisa atau nanti bisa dilanjutkan di diskusi nantinya. Oke, jasa karakteristik utama jasa tidak berwujud nih, intangibility tidak dapat dilihat, disentuh atau disimpan seperti barang fisik, tidak terpisahkan ya, produksi dan konsumsi terjadi pada waktu yang sama. Lalu bervariasi ya, kualitas jasanya itu dapat berbeda-beda tergantung siapa, kapan, dan di mana jasa itu diberikan. Lalu tidak tahan lama. Jasa itu tidak dapat disimpan dan digunakan di kemudian hari, tidak seperti barang tentunya. Bisa disimpan dulu ya, sebagai persediaan gitu ya. Contoh jasa itu pendidikan, sekolah, kursus, pelatihan, termasuk ke jasa. Transportasi juga, bus, taksi, pesawat, perbankan, keuangan, perawatan kesehatan juga ada dokter, perawat klinik, dan hiburan, konser, bioskop, event, itu juga jasa gitu ya. Lalu desain organisasi jasa adalah proses merancang struktur, alur kerja, peran, dan sistem yang digunakan untuk mengelola serta mengoperasikan sebuah organisasi yang berfokus pada penyediaan jasa. Tujuannya adalah memastikan bahwa interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan berlangsung secara efisien, efektif, dan menghasilkan kepuasan pelanggan yang tinggi. Dalam organisasi jasa, desainnya itu harus mempertimbangkan karakteristik jasa yang tidak berwujud, bervariasi, tidak dapat dipisahkan dari proses konsumsi, dan tidak dapat disimpan. Oleh karena itu, desain organisasinya biasanya tuh lebih menekankan pada aspek manusia, kualitas interaksi, dan serta fleksibilitas proses. Unsur-unsur utama desain organisasi jasa itu, pertama, proses layanan nih, alur kerjanya itu dari penerimaan pelanggan, pelaksanaan jasa, hingga penyelesaian layanan. Contohnya nih, ada jasa konsultan misalnya. Jasa konsultan itu pastinya pertama itu si perusahaan konsultan ini memberikan proposal ini ya, penawaran dulu ya kan, kontrak kerjanya dulu sama uh, calon klien gitu alurnya ya. Lalu oke, deal dengan pekerjaan yang sedemikian apa namanya sesuai dengan permintaan kliennya gitu ya. Fee-nya juga sudah deal, maka langsung bisa diselesaikan dengan teknologi pendukungnya gitu ya. Dengan data-data yang sudah diberikan oleh klien, lalu diolah dan outputnya pun bisa berupa laporan, laporan dan lain-lain ya, bisa diterima oleh kliennya gitu ya. Itu jasa. Gitu. Struktur organisasinya pembagian peran tanggung jawab antara front office berinteraksi langsung dengan pelanggan, back office-nya mendukung operasional jasa tersebut ya. Standar pelayanan panduan kualitasnya, prosedur kerja agar layanan konsisten. Layanan konsisten nih kualitasnya tidak lama gitu ya. Perubahan ada ya, misalkan untuk klien ini lama sekali, untuk klien A lama sekali, klien B cepat sekali kayak gitu. Itu tidak, wah, harus bisa menjaga kualitasnya.
sesuai dengan pastinya tingkat kesulitan ya suatu perusahaan itu. Apa ya, tingkat kesulitan dan sesuai dengan kontrak pastinya di awal gitu ya. Teknologi pendukung sistem informasi perangkat lunaknya juga menentukan ya kan cepat atau tidaknya satu data itu dikelola oleh si konsultan ini gitu ya. Untuk kliennya itu mempengaruhi juga kecepatan cepat atau tidaknya proses eh, proses jasa ini bisa menjadi output yang baik gitu ya. Desain fasilitasnya juga tata letak fisik atau platformnya digital yang memudahkan interaksi dan memberikan kenyamanan pelanggan. Bisa dikontrol nih sudah sampai mana sih gitu ya. Eh, Data kita dikelola gitu misalnya. Itu bisa menjadikan apa ya satu layanan juga supaya bisa di maintenance terus oleh si klien. Lalu manajemen sumber daya manusia. Ini dari sisi SDM ya, mulai dari rekrutmen yang baik, pelatihan yang baik juga, yang bagus juga ya, supaya bisa masuk pada standarisasi pelayanan di jasa tersebut, misalkan konsultan tersebut, supaya apa namanya sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh klien ya, cepat gitu ya kerjanya, tidak lelet misalnya, atau berkompetisi yang baik gitu ya. Motivasinya juga bagus agar mampu memberikan pelayanan yang prima. Kalau motivasinya, aduh, sekedarnya itu biasanya si SDM ini kurang performa ya, kurang bagus performnya gitu. Desain proses. Definisi desain proses itu kegiatan merencanakan dan menentukan langkah-langkah, urutan kerja, teknologi, serta sumber daya yang diperlukan untuk mengubah input menjadi output secara efektif dan efisien. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa proses produksi barang atau penyedia jasa dapat berjalan dengan lancar, memenuhi standar kualitas, meminimalkan biaya, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Desain proses ini tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis, tapi juga faktor manusianya ya, aliran informasinya, serta pengendalian kualitas. Dalam manajemen operasi, desain proses menjadi dasar bagi perencanaan kapasitas, tata letak fasilitas, dan pengaturan aliran kerja. Tiga struktur proses nih teman-teman, ada proses digunakan untuk pekerjaan yang bersifat unik, kompleks, dan biasanya berjangka waktu tertentu ya. Produknya tidak diproduksi berulang-ulang, melainkan sekali selesai sesuai dengan pesanan atau kontrak. Ya, tadi ya. Contoh pengembangan gedung nih, pembuatan kapal, gitu, perencanaan sistem IT khusus, gitu ya. Contoh-contoh project khusus nih. Karakteristiknya, volume produksi sangat rendah, variasinya sangat tinggi, prosesnya disesuaikan dengan kebutuhan proyek ya. Membutuhkan koordinasi lintas fungsi dan manajemen proyek yang kuat. Terlalu intermittent prosesnya, produksi dilakukan secara terus-menerus, berselang dan biasanya fleksibel untuk menangani variasi produk. Cocok untuk produksi dengan volume rendah sampai menengah, tapi variasi produknya cukup tinggi. Contohnya apa? Bengkel mesin, percetakan, produksi furniture sesuai dengan pesanan. Ya, karakteristiknya menggunakan mesin dan peralatan serbaguna. Pastinya ya, penjadwalan dan pengendalian produksinya lebih kompleks nih. Waktu prosesnya bisa bervariasi antara produk dan fokus pada customisasi dan fleksibilitas ya. Line flow prosesnya, produksi dilakukan secara berurutan dan berkesinambungan ya, mengikuti aliran yang sudah tetap. Cocok untuk volume tinggi dan variasi produk yang rendah. Contohnya perakitan mobil, produksi minuman botol, pabrik elektronik. Karakteristiknya menggunakan jalur produksi atau assembly line. Proses standar dan berulang biaya per unit lebih rendah karena efisiensi yang tinggi. Sangat tergantung pada kelancaran setiap proses. Oke, lanjutnya. Dikit lagi ya. Kualifikasi proses menurut jenis pesanan pelanggan. Make to shop, MTS, ada make to order, MTO, dan assembly to order, ada ATO. Pengertiannya produk, MTS dia, produk dibuat dan disimpan sebagai persediaan sebelum ada pesanan spesifik dari pelanggan. Produksi dilakukan berdasarkan perkiraan permintaan atau forecast demand. Ya, karakteristiknya cocok untuk produk dengan permintaan stabil dan dapat diprediksi.
produknya permintaannya stabil nih dan bisa diprediksi kira-kira ke depannya itu ada lagi nggak ya ke apa klien yang eh, menggunakan produk tersebut. Nah, bisa diprediksi. Waktu tunggunya, lead time-nya itu bagi pelanggan juga relatif singkat karena barangnya sudah tersedia gitu ya. Resiko utamanya kelebihan stok atau stok usang jika diperkirakan permintaannya salah nih, perkiraan. Jadi kita benar-benar menggunakan insting yang tinggi sekali nih. Contohnya, contohnya minuman kemasan, pakaian massal, peralatan elektronik tertentu ya. Yang itu contoh-contoh yang menggunakan MTS. Lalu make to order, MTO, pengertiannya produksi baru dimulai setelah produksi itu ada pesanan dari pelanggan, tidak ada stok. Produk ini sebelum pesanan masuk. Jadi karakteristiknya cocok untuk produk yang sangat bervariasi atau kustomisasinya tinggi. Waktu tunggunya lebih lama karena produksinya dibuat dari nol. Lalu resiko penyimpanannya rendah karena barang dibuat sesuai dengan permintaan gitu ya. Contohnya meja dan kursi custom ya. Kita bisa lihat furniture itu kan baru dibuat ketika ada orderan ya. Pakaian jahitan khusus juga kita mau desain, mau bikin kebaya nih, mau wisuda teman-teman misalnya mau wisuda bikin kebaya dulu itu kan customnya eh, butuh waktu yang lama ya. Variasinya tinggi gitu kan. Resiko penyimpanannya juga dari sisi produksinya rendah ya karena eh, butuh warna hijau ya udah nanti dadak beli gitu ya mendadak beli si eh, yang punya jasa jahitnya gitu ya. Lalu atau assemble to order ini komponen atau modul standarnya diproduksi dan disimpan sebelumnya, kemudian dirakit sesuai dengan spesifikasi pesanan pelanggan. Karakteristiknya memberikan fleksibilitas kustomisasi tanpa waktu produksi terlalu lama, memadukan keuntungan MTS, stok komponen, dan kustomisasi akhir. Tantangan utamanya manajemen persediaan komponen yang tepat, contohnya komputer rakitan tuh ya, custom PC, mobil dengan pilihan fitur-fitur, misalnya sepeda dengan opsi warna dan aksesoris yang berbeda, itu bisa menggunakan ATO. Lalu pemilihan teknologi, teknologi pabrik manufaktur digunakan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi melalui proses produksi ya. Jenis teknologinya mesin otomatis dan semi otomatis. CNC, injection molding, stamping machine, terus robotik dan automatic system, robot pengelasan, robot perakitan. Ya, sekarang banyak sekali jenis teknologi yang masuk ke ranah produksi ya. Ke kesehatan juga ada, kemarin tuh ada yang share dia pengangkatan rahim dengan menggunakan robot. Jadi dokternya hanya memantau saja gitu yang menjahit, yang lain dan operasinya itu benar-benar robot gitu. Ya, jadi udah masuk ke ranah kesehatan juga ya teknologi ini. Lalu ada komputer integrate manufacturing CIM itu integrasi CAD, CAM kontrol produksi ya. Lalu sensor industri juga pemantauan real time-nya. Nah, tujuan pemilihan meningkatkan kapasitas produksi, menjaga konsistensi kualitas, mengurangi biaya per unit, mempercepat waktu siklus produksi. Pemilihan teknologi, teknologi perkantoran, administrasi bisnis, mendukung efisiensi proses administrasi nih, pengelolaan datanya, dan komunikasi internal eksternal. Jenis teknologi perangkat keras dan lunak, produk komputer, printer, scanner, Microsoft ya, Google Workspace juga itu perangkat lunak ya. Terlalu Enterprise Research Planning, ERP, untuk integrasi data keuangan, produksi penjualan, HR juga gitu ya, Customer Relationship Management, CRM juga, untuk mengelola data pelanggan, sistem kolaborasi digital, ada Zoom, Microsoft Teams, Slack ya. Tujuan pemilihannya mempercepat alur informasi, meminimalkan kesalahan administrasi, dan meningkatkan kolaborasi dan pengambilan keputusan. Ini pemilihannya, perencanaan proses. Oke, dikit lagi ya. Oke, kita ke perencanaan proses. Perencanaan proses adalah kegiatan menentukan langkah-langkah urutan operasi, metode kerja, dan peralatan dan sumber daya yang diperlakukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi nih. Menyampaikan jasa kepada pelanggan secara efisien dan efektif. Tujuannya adalah memastikan bahwa proses produksi atau penyampaian layanan berjalan sesuai dengan target kualitasnya, biaya, waktu yang tepat ditetapkan. Tujuannya efisiensi operasional, minimalkan waktu, tenaga, dan biaya ya. Konsisten kualitasnya pastinya memastikan hasilnya tuh sesuai dengan standar yang ditentukan gitu.
Lalu penggunaan sumber daya optimalnya memaksimalkan memanfaatkan mesin, tenaga kerja, dan material. Fleksibilitas produksi mampu menyesuaikan dengan perubahan permintaan dan desain. Tahapan perencanaan prosesnya, identifikasi dulu kebutuhan produk dan jasanya nih, identifikasi dulu di pasar gitu ya. Pasti yang dibutuhkan nih produk dan jasa gitu ya. Lalu analisis prosesnya yang ada, alternatifnya bagaimana, alternatif prosesnya seperti apa gitu ya. Lalu pemilihan proses yang tepat. Prosesnya apakah tadi ya menggunakan teknologi yang seperti apa atau manual kah? Atau kita mau otentik nih kayak jamu gitu kan kita harus otentik, jangan sampai kena teknologi, misalnya tidak mau kena mesin, bisa otentik dari tangan karena itu adalah value dari perusahaan jamu misalkan, itu bisa. Jadi pemilihan prosesnya ya manual gitu ya, dapat oleh tangan, dari mulai apa nenek moyang sampai ke cucu cicitnya gitu yang menjalankan usaha tersebut. Nah itu prosesnya ya, supaya menjaga kualitas si jamu misalnya. Lalu penentuan urutan operasi juga ditentukan juga, penentuan kapasitas sumber dayanya ditentukan juga. Sumber dayanya bagaimana, kapasitas banyak atau tidaknya. Kalau sudah besar pastinya harus membutuhkan sumber daya manusia yang banyak, sumber daya eh, manusia yang apa namanya yang banyak ya pastinya karena kapasitas produksinya juga meningkat misalnya. Lalu dokumentasi proses harus mempunyai dokumentasi proses ya, supaya itu terekam dengan baik, supaya bisa dilanjutkan juga nanti dengan pewaris-pewaris bisnisnya gitu. Lalu evaluasi dan perbaikan. Jadi harus selalu terevaluasi karena adanya perbaikan-perbaikan. Kalau suatu bisnis tidak adanya perbaikan itu biasanya stuck ya, stuck terus tidak ada perbaikan, saya jadi kurang bagus gitu ya. Oke, terima kasih. Kita cukupkan dulu untuk materinya, teman-teman. Kita lanjut ke ini ya, bahas soal dulu. Oke. Mm, 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 mm. 18 mahasiswa. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke tugas? Yes. Oke, kita masuk ke tugas ya. Hmm. Oke, masih mendengarkan teman-teman semuanya, rekan-rekan mahasiswa? Masih kedengaran suara saya? Masih, Bu. Oke, masih ya. Kita lanjutkan ke tugas. Tugasnya ada baru beberapa ya yang masuk ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 12. Dari 12 ini kita akan bahas. Nanti kalau ada yang diperbaiki, silakan perbaiki ya. Masih ada waktu sampai hari Minggu. Minggu jam biasanya malam. Jam 00, tapi jangan jam 23:59. Tapi jangan sampai mepet ya teman-teman semuanya. Kalau bisa secepatnya kita dikerjakan. Oke, kita lanjut ke makalah yang sudah dibuat teman-teman. Oke, makalah pengembangan bisnis dan operasi. Oke, Your Coffee, kopi keliling kekinian dengan gerobak sepeda listrik. Oke, ini juga udah mulai ini ya, viral nih di beberapa tempat nih di Jakarta sudah banyak, di Sumatera juga udah mulai masuk ya. Latar belakangnya perkembangan gaya hidup masyarakat urban yang meningkatkan konsumsi kopi di kalangan muda menjadikan ini kopi. Oke, tren ekol.
lifestyle dan mobilitas tinggi. Hmm. Tujuan makalahnya mengembangkan konsep bisnis tier coffee ini agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar saat ini. Desain sistem operasi. Kayak ada yang ini bernama Alia di sini, Mbak Alia. Mbak Alia kalau ada boleh open mic-nya. Mbak Alia ada nggak di sini ya? Ada Fani, Andre, Agnes, Muslim, Alia, Alia. Oh, seperti tidak hadir ya Alia ya. Rosita Putri, Rani, Nina, Selfie. Oke, tidak ada Alia sini. Kita bahas Alia. Latar belakang, oke. Tujuannya untuk membangun visi mendesain sistem mengidentifikasi. Tujuannya untuk menyediakan produk kopi berkualitas konsisten, meningkatkan efisiensi operasional, menekankan biaya, menjamin kepuasan pelanggan. Perannya SDM bahan baku pelanggan, pengendaliannya menjaga citra dan standar pelayanan. Oke. Inovasi prosesnya melalui sistem pemasaran online pelacakan. Ini masuk ke inovasi proses atau masuk ke pemasaran nih maksudnya nih Alia. Bentar ya. Alia nggak hadir ya. Hmm. Hmm. Alia ini nanti di ini lagi perjelas lagi ya inovasi prosesnya ini melalui sistem pemesanan online dan pelacakan ini bukan proses produksinya tapi masuk ke pemasarannya ya. Kalau prosesnya itu bagaimana dia pembuatan si kopinya, kopinya itu apakah dibuat dari rumah kah gitu ya, atau dibuat langsung di situ gitu ya prosesnya. Inovasi proses misalkan prosesnya nggak lagi menggunakan di apa ya pakai kan biasanya kalau di jalan itu dikocok pakai botol tapi misalkan Alia inovasinya dengan membawa apa alat yang canggih ya bikin pembuat kopi gitu yang bisa dibawa-bawa gitu itu kah ataukah variasi produk yang terbaru itu menggunakan tradisional tuh ada ya yang Arabian tuh jadi menggunakan pasir yang panas gitu ya pasir-pasiran misalnya itu proses masuknya ya proses pemasakan si kopi itu kalau ini masuknya pemasaran ya lalu desain produk jasa deskripsi produk ya kami menawarkan berbagai varian kopi signature drink, kopi gula aren. Oke, ini variannya, non coffee-nya, snack ringannya ini adalah oke, diferensiasi produknya itu ada juga Alia ini ya. Keunikan dan nilai tambahnya ramah lingkungan, gerobak tenaga listrik tanpa emisi. Oke, mobil itu bisa berpindah ya, interaktif pelanggannya. Oke, bolehlah. Harga tergantung harganya segini ya. Skasa produknya bisa diselipkan. Bisa disisipkan di laporan Word. Apa nih maksudnya nih? Contohnya bisa disisipkan di laporan Word. Sketsa produk dan gerobak. Sketsa menampilkan gerobak ini maksudnya apa ya? Nanti lihat di apa maksudnya contoh bisa disisipkan di laporan Word itu. Sketsa menampilkan gerobak sepeda listrik dengan panel surya mini di atas atap, dilengkapi dengan mesin espresso mini, laci penyimpanan bahan baku. Oke, ini sepeda listriknya ya. Apa namanya sketsa menampilkan gerobaknya itu. Kesesuaian gerobak, kesesuaian dengan kebutuhan pelanggannya. Desain ini memenuhi tren pasar produk cepat praktis, ramah lingkungan, dan harganya terjangkau. Strategi produksinya pakai MTO ya, produksi dilakukan secara pemesanan. Oke, menjamin alasan pemilihannya menjamin kesegaran kopi, pemrosesan bahan, dan
karakteristik bisnis mobile. Just in time ya, saat itu juga dibuat bahan bakunya. Penjadwalan rotasi lokasi berdasarkan permintaan kampus, DFB, dan kantor. Oke, pembelian bahan bakunya, penyimpanan base kitchennya, persiapannya, mobilisasinya, pesanan terima, lalu dibuatlah kopi, sajikanlah feedback, kembali pembersihan. Jadi prosesnya proses sumber daya manusia, desain kerjanya, pemilik manajer, satu orang, perencanaan kontrak keuangan, advance produk, barista satu sampai dua orang. Oh, jadi satu satu cabang itu satu sampai dua orang ya? Memiliki skill dan brewing. Oke, staf produksinya, persiapan bahan baku. Mm-mm. Ini standby di kitchen ya. Admin digital. Oke. Desain kerjanya, penempatan alat dibuat ekonomi. Mm-mm. Pilih bentar ya. Manajemen peran tadi udah ya, tujuannya dia ada tadi, produk jasanya ada, strategi. Jenis proses yang dipilihnya sudah ada, diagramnya sudah ada juga, sumber dayanya ini ya, sumber dayanya sudah. Oke, struktur kerja logisnya ini ya, penempatan dibuat ekonomis, pengisian bahan bakunya, satu gerobak pasar 8 jam sehari, sistemnya gaji pokok buat penjualan. Ini hmm, oke, motivasi insentifnya, reward. Hmm, hmm. Pengembangannya, coffee tracker, ekspansi ke beberapa kota. Oke, daftar pustakanya ada format dan bahasa sistem. Oke, jadi untuk Ananda Alia mungkin diperbaiki yang ini ya, ada dua catatan nih. Yang sketsa produk gerobaknya tidak ada, prototipenya juga tidak ada ya, prototipe produk biasanya. Jadi, kalau bisa digambar boleh manual atau boleh digambar prototipenya itu digital, misalkan menggunakan Canva atau apa boleh ya, dicantumkan di sini bagaimana bentuknya gitu, bentuk usahanya dengan motor listriknya itu ya. Boleh dicantumkan juga, sisipkan juga di tengah-tengah. Oke ya. Untuk Alia sudah lanjut. Yang ada di sini Amelia, ada nggak di sini Amelia? Kita bahas yang ada di sini aja. Kalau tidak Amelia, satu lagi yang ada. Putri Azahra, ada Putri Azahra Musbir. Rani dulu ya, kayaknya ada Rani tadi. Hmm, bisa di-download lagi Rani. Oh iya, Rani itu tidak bisa di-download ya. Ini juga. Amelia juga. Di sini bisa nggak ya? Yang bisa dulu aja. Syaiful Adnan ada nggak Syaiful Adnan? Syaiful Adnan tidak ada ya. Syaiful Putri Azahra. Ada Putri Azahra? Iya ada Bu. Azahra. Maaf ya. Oke. Latar belakang mobilitas tinggi di kalangan mahasiswa dan pekerja muda yang tinggal di kos membuatkan kebutuhan akan layanan pindahan cepat. Oke, pindah-pindah kos ya. Mm-mm. Mm-mm. Sahabat pindah ya nama ininya. Bagaimana pencernaan produk? Oke, apa saja kendala? Oke, bagus. Ada teorinya terlebih dahulu. Bagus. Manajemen operasi memberikan hmm, prototipenya udah oke.
Dari strategi produksi, oke, just in time yang menggunakan just in time. Oh iya, strategi pelayanannya transparan ya, secara aman, rapi, barang yang diangkut. Oke, motor biasa ya, ya. Bebas pesanan. Konsumen memesan melalui situs web kami, konfirmasi jadwal pengangkutan. Oke, Mbak Putri sudah dijalankan atau baru ini aja, baru di apa susun gitu ya? Baru direncanakan atau sudah berjalan? Enggak, Bu. Baru bikin aja Ah, baru itunya. bikin. Oke. Ini murni dari pemikiran sendiri atau ada yang sudah buat gitu lalu di ATM gitu. Amati tidur tiru dan modifikasi gitu ya. Oh, saya lihat-lihat di jurnal, abis itu kayak ada dapat ide aja sih, Bu, itu logistik kayak gitu. Oke. Mm-mm. Lihat dari jurnal-jurnal ya, baru Mm-mm. Iya, Bu. dimodifikasi ya, sahabat. Iya. Tapi belum ada di website gitu, sahabat pindah. Nampak Eh, belum pernah ini sih, Bu. Belum pernah lihat. pernah lihat. Oke. Mm-mm. Oke. Jadi setelah menerima pesanan, tim operasi sahabat pindah melakukan verifikasi. Hmm. Terus pengapakan barangnya, pengangkutan barang, pengantarannya, konfirmasi pemerintahan upah bayar. Oke, ini proses produksinya ya. Oke, berdasarkan alurnya, proses layanan, setiap tes layanan dilakukan untuk ke sumber daya, operasi satu orang, tim packing 2 sampai 3, pengemudi kurir 2 sampai 3, customer service satu orang. Hmm, kerjanya diberikan sebagai bos apresiasi. Oke, insentifnya penghargaan employee demi. Hmm, untuk penggajiannya ini sistem pembayaran apa namanya gajinya ini per apa nih? Per bulan kah atau per project gitu? Misalkan berpindah baru diberikan kepada karyawannya gitu. Bagaimana, Mbak Putri? Penggajiannya per bulan, Bu, sama itu kan ada bonus bulanan, jadi dia ngikut gaji plus bonus bulanan. Oke, berarti bos mulai tetap ya, berarti gaji tetap sistemnya ya? Iya, betul. Oke, bukan ini ya, banyak sedikit. Kalau misalkan bulan itu orderannya sedikit gitu, gajinya tetap segitu. Iya, paling nanti Hmm. nggak ada bonusnya aja, Bu. Oke. Berarti ininya siap-siap ya, cash flow dari perusahaannya tuh harus banyak gitu ya. Karena Hmm. kalau lagi sepi orang pindahan ya ini kan tetap bayar gaji karyawan gitu kan. Oh iya, iya, Nah, Bu. kalau misalkan sistemnya per project ya, per misalkan ada yang pindah 1, 2, 3 orang misalkan ya, dikali 1 kali project itu berapa gitu nominalnya, nanti dikali 3. Nah itu mungkin nggak terlalu menggerus cash flow perusahaan gitu ya. Kalau misalkan tetap itu ya harus besar ininya orderannya gitu ya, harus banyak gitu. Iya, Bu. Oke, terus integrasi strategi operasi tim kerjanya. Mm-mm. Hmm.
Oke, lengkap daftar pustakanya juga. Oke ya. Oke, sudah oke ya Mbak Putri. Nanti di tugas 2 dan tugas 3 biasanya berkelanjutan. Jadi jangan rubah-rubah lagi ya bisnisnya ya, lanjutkan saja ya. Oke, Bu. Oke, sip. Nanti tunggu nilainya nanti muncul ya setelah web nanti. Oke. Selanjutnya Putri sudah. Ini siapa nih? Ada Syaiful Adnan. Coy, Syaiful Adnan ada nggak di sini ya? Syaiful Adnan ada? Syaiful Adnan? Syaiful Adnan itu tidak ada ya. Yang ada Fani Chandra Yosefa. Oke, Chandra. Sepertinya Chandra ada sini. Kita ke Chandra dulu. Definisi dan tujuan. Tujuan yang ini langsung ya. Smoothies. Oke, boleh ditambahkan dirapikan lagi ya Chandra ya. Dari mulai awal kayak teman-teman boleh tambahin logo dulu, nama gitu ya. Baik Ibu. Covernya diperbaiki ya, Mas Chandra. Ya, oke. Baik Bu. Iya, definisi ininya sudah. Ini pemilihan smoothies ya. Smoothiesnya oke, buah-buahan. Sebelumnya baru perencanaan atau sudah dibuat langsung? Kebetulan ini lagi perencanaan aja sih Bu. Apa? Maaf, Mas Chandra. Kebetulan lagi perencanaan aja sih Bu. Oh, perencanaan. Oke, baik. Tidak apa-apa ya. Kalau belum sempat memulai bisnisnya, perencanaan dulu ya. Barangkali siapa tahu gitu ya bisa buka bisnis tersebut. Oke, smoothies bagus. Ide bisnis yang bagus. Kalau dari PLC-nya juga lumayan panjang ya waktu siklus hidup bisnisnya juga oke sampai sekarang dari dulu sampai sekarang juga smoothies oke tidak pernah mati gitu ya decliningnya lama dengan adanya peran manajemen operasi desain produk dan jasanya lihat dari sedikit itu dibuat dengan dua buku gula alami dari buah memberikan sumber energi yang stabil tanpa menyebabkan lonjakan penggunaan energi oke prototip sederhananya. Oke, ini bentuk ininya ya, tokonya nanti ya, kedainya atau ya, ini nama smoothiesnya, Rhodes. Belum belum ada tapi ya, Mas Andra ya, nama smoothiesnya. Apa emang produknya itu namanya smoothies produk usahanya ya? Kebetulan untuk nama produknya cuman Hola Smoothies aja sih Bu. Smoothies gitu ya. Iya, Boleh nanti tambahkan yang besar ya. Ini adalah nama produknya judul jadiin judul gitu ya. baik Ibu. Gambar akan menunjukkan macam-macam. Oke, strategi produksinya menggunakan make to order. Jadi berdasarkan permintaan ya. Strateginya atau oke. Hmm, Barang variasi yang tinggi semua. Proses dimulai pelanggan pembelian smoothies akan dibeli. Oke. Oke, alasannya sudah dijelaskan juga milih mengapa menggunakan ini ya, make to order. Berdasarkan permintaan saja ya. Lalu menjamin kesegaran produk. Oke, lalu strateginya siapkan bahan baku, siapkan susu, identifikasi, ya, pembelian supplier. Oke, produksi siapkan peralatan, pengemasannya.
Penjualannya, evaluasi pelanggannya. Mm-mm. Oke, flowchart ada, tentukan dan jelaskan jenis proses digunakan. Jadi proses yang sering. Hmm, 5 orang. Hariannya bukan 4 orang yang coverage penuh. 1 orang libur setiap hari. 4 orang bekerja dengan 1 orang libur. Rotasinya 5 orang. Pastikan terus 5 hari ini. Ada 2 orang untuk produksi smoothiesnya. Oke, rancangan kerjanya melayani pesanan, pembayaran upselling, membuat smoothies, pelayan mengantarkan smoothie ke pelanggan. Oke, ada beberapa 2 shift ya. Shift pagi, shift sore. Tempat produksinya itu tinggi mejanya sesuaikan dengan tinggi siku. Freezernya bak buah beku. Oke. Sistem motivasi insentifnya ada volume omsetnya 2%. Nah, sistem motivasi intensifnya itu berdasarkan ini ya pelanggan yang beli ya. 1.000 per produk dan 5%. Oh, boleh di upselling juga. Bentar ya. Iya, Nah, perlu di upselling juga. berarti tidak sesuai dengan menu berarti ya. Misalkan di menunya 18.000 gitu, dia upselling jadi jual 19 20 boleh gitu. Atau bagaimana? Semisal untuk penjualan kan Mm-mm. ini kan sistemnya untuk pembelian di atas 2 atau 3 nanti ada diskon berapa persen 5 sampai 10% gitu sih Bu upsellingnya. Oh, berarti memberikan diskon itu tak? Iya, Diskon. Hmm. Oke, di referensinya satu ya. Oke, boleh tambahkan referensi lainnya ya. Nah ini nanti Mas Chandra boleh 2 atau 3 lah ya. Boleh. baik. mm, Jadi tambah lagi sama ini kan. Jadi pertanyaannya sesuai dengan yang ada di tugas ya. Jadi nomor 1 gitu ya Iya, pengerjaannya. Bu. Sebenarnya boleh seperti ini boleh ya. Cuman yang kayak tadi juga boleh sebenarnya. Cuma ditambahkan aja nanti yang ini ya tadi cover agak rapi sedikit karena kerapihan tulisan juga salah satu penilaian nantinya gitu ya. Bahasa dan Baik, Bu. sistematis dari penulisan nanti ada di apa namanya penilaian supaya nilainya juga maksimal. Ya, saya biasanya ngasih nilai yang sempurna 100 bisa gitu kasih 100 kalau memang mahasiswa bisa full gitu ya bisa sangat bagus dan rapih dalam pengerjaan tugas gitu. Bisa 100 saya kasih nggak pelit nilai kok. Oke. Itu aja mungkin ya sama ditambah lagi. Jadi ini kan per poin apa ya? Terlalu singkat boleh tambah-tambahin gitu ya. eh Kayak ini nanti bisa dibantu smoothies misalnya di sini ya. Ini kan masih roots ya. Ini produk orang gitu ya. Bisa Iya, ditambahkan smoothies gitu. Bisa dibantuan Canva atau apa itu cepat kok. Nah gitu ya. Langsung ditambahkan tambah-tambah sih supaya apa ya emang produknya Mas Chandra gitu ada di sini ya. Itu baik, aja. Bu. Oke, Mas Chandra udah bagus kok. Nanti tunggu sampai hari Minggu ya. Selanjutnya Rosita Ayu. Rosita Ayu ada nggak ya sini siapa nih? Chandra sudah. Rosita Ayu ada di sini Rosita Ayu. Oke, Rani sudah tadi ya Rani ya. Rani Agusti belum ya. Rani
Pure Flow, belum nih. Minuman sehat. Pure Flow, Pure Flow, minuman sehat lagi. Tadi Mas Chandra smoothie, sekarang minuman segar. Apa minuman segar ya? Oke, di sini ada hmm, teori sudah ada. Bagus ya. Jadi kita kasih dulu latar belakangnya. Apa sih yang apa melatar belakangi kita itu memilih produk itu gitu ya. Bagus nih. Jadi dari mulai dari tahun ini gaya hidup modern ini sebagai pilihan sehat. Iya betul ya. Milenial Gen Z itu memilih produk sehat ya. Oke, bagus. Fenomenanya itu baru muncul dari fenomena tersebut. Maka konsep melatar belakangi saya itu muncul ide bisnis ini gitu. Nah, ini bagus ya. Ini kenapa diberikan tugas seperti ini supaya nanti teman-teman saat tugas akhir atau pas karil karil ya karya ilmiah. Kalau misalkan ini kan tidak ada skripsi ya, ada karya ilmiah nanti apa ya teman-teman bisa terbiasa gitu ya untuk menulis karya ilmiah karena sudah terlatih saat tugas-tugas gitu. Dari fenomena ini muncul ini bisnis Pureful ini gitu ya. Bagus nih. Lalu rumusan masalah. Apa sih yang akan dibahas? Rumusan masalah apa aja yang akan dibahas gitu. Bagaimana merencanakan produk ini, strategi produknya bagaimana gitu ya. Peran sumber dayanya bagaimana. Ini poin-poin ini ada di eh, pertanyaan-pertanyaan ada di tugas. Masukkan saja di rumusan masalah. Lalu tujuan penulisan tujuannya juga jawaban dari rumusan masalah ini. Jadi bagaimana merancang sistem operasi bisnis? Nah, tujuannya berarti untuk mengetahui atau untuk merancang sistem operasi bisnis pure flow kayak gitu. Jadi saring jawab ya, ini yang bertanya, si tujuan penulisannya menjawab rumusan masalah itu ya. Nah, ini ada tiga, tujuannya ada empat. Nah, sebenarnya yang bagus tuh tujuan masalahnya tiga, rumusan masalah tiga, tujuannya juga tiga karena tujuan masa penulisan itu adalah jawaban dari si rumusan masalah gitu ya. Jadi boleh diperbaiki. Definisi dan tujuan operasi bisnis. Oke, operasi ini teori dulu di awal, lalu masuk ke bisnisnya, lalu tujuannya ini yang tadi kayak di atas ya, ada lima. Peran manajemennya, merencanakan, menyusun, oke. Deskripsi produk masuk ke bab 3. Deskripsi produknya itu Purify, oke, infused water, oke, Purify itu infused water. Mm-mm. Dan smoothie juga sama kayak Mas Hana tadi smoothie ya, jus buah segar campuran yogurt ada lainnya. Ini diferensiasi produknya berarti ada infused water, ada smoothie. Fitur manfaatnya ini ya, oke, keunikannya, desainnya ada juga. Ini refill produknya, ini oke, desain sendiri. Warna hijau memberikan kesan oke ya, ada filosofinya juga bagus. Kesesuaian dengan kebutuhan pelanggan. Mm-mm. Strategi produksi pakai MTO juga, make to order ya, karena pelanggannya pesan apa langsung ya. Jamu segar, hmm. Batch production, oke. Alasan memilih strategi menjaga kesegaran produk, efisiensi biaya produk. Sistemnya untuk sementara semua jenis produksi, lalu proses produksi. Diagram alurnya juga ada. Sumber daya dan desain kerjanya ada juga ya. Udah oke, desain sistem kerjanya oke. Saran, oke, kesimpulan dan saran. Iya, di sini. Pengembangan teknologi digital, ekspansi pasar, inovasi produk berkelanjutan.
Oke, dapat stafnya. Oke, yang tidak ada itu strategi proses. Oke, ini lengkap ya, lengkap semua. Oke. Untuk Mbak Rani Agustina, oke. Udah Ya, lengkap. Bu. Oh, udah ada Rani Agustina ya. Nanti jangan apa ya, berubah lagi nanti tugas 2 dan tugas 3-nya ya, supaya berkelanjutan. Ya, Bu. Terima Iya, kasih. iya, sama-sama. Lanjut untuk nih yang tidak bisa dibuka. Ini ada Amelia, Mbak Amelia, Mbak Rani A. Mbak Rani A tuh Rani Agustina juga ya kali ya. Mbak Rani ini 2 kali uploadnya. Apa 1 kali? Satu, Bu, kayaknya. Iya, 1 kali. Berarti di ini siapa nih? Rani tadi ya, Rani sudah. Chandra sudah. Maya. Ini. Fani Pratama. Nah, Fani ini Eko Botol ini pasti boleh diperbaiki ya. Dari judulnya Fan Fanani Pratama. Ininya juga diperbaiki ya teman-temannya dikasih logo UT boleh. Terus disusun oleh Fani yang bagus ya. Terus ini ya besar kecilnya diperhatikan ya. Ini juga penulisannya diperbaiki nih. Lihat ya rata kanan rata kirinya diperhatikan itu salah satu penilaian juga nih. Format kerapihan itu penilaiannya bahasa sistematika itu ada penilaian sendiri ya sampai poinnya sampai 5. Lumayan. Jadi kalau misalkan masih berantakan ini nggak ibu kasih nilai karena masih berantakan ya. Kerapihannya masih diperbaiki ya. Siapa namanya tadi? Fanani, Fanani. Tolong perbaiki. Kelihatan ya kalau yang berantakan dan yang rapi itu. Oke, inovasi produknya, nilai tambahnya, elevasi desainnya, sketsa visualnya. Eko botol tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar. Oh, dia botolnya saja ya, produksinya. Oke, model atau karena pemesanannya langsung ya, custom. Oke, integrasi kelanjutan, operasi, perencanaan kapasitas pengendalian produksi, efisiensi digitalnya. Hmm. Ini banyak sekali, terlalu banyak teori nih ya, teori. Nah, dia dimasukkan semua teori-teori di sini. 97, setiap poin dia kasih teori. Flowchartnya ada, oke, flowchartnya ada, pengendalian titik, mutu prosesnya, pendukung prosesnya, integrasi berkelanjutannya, dan yang mendukung. Oke, ini semuanya penulisan orang ya, semua penulisan ekonomi. Kalau misalnya dari boleh begini ya, teman-teman. Kalau misalkan kopas dari jurnal atau makalah orang itu boleh tulisan di bawahnya itu ditambahkan kata-kata kita ya, keterangan dari kita si penulisnya. Janganlah semuanya itu copy paste. Ini copy paste tidak ada nih dari Pananinya tidak ada ya. Ini masih copy paste masih berantakan sekali. Masih copy paste ya. Nanti perbaiki lagi Panani. Boleh, copy paste sedikit boleh, ada tambahkan ini. Tapi tolong di bawahnya dikasih keterangan idenya, ide Fanania itu apa. Ini
Terlalu banyak teorinya. Full sekali teorinya dibacakan. Hmm, mm, 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 mm. Ekspansi pasar. Ini fontnya berbeda, ini sama ini berbeda, ukurannya juga berbeda ya. Penutup kenalannya. Ide bisnis sih bagus sebenarnya, tapi sekarang ada. Ide bisnis bagus sebenarnya ya, cuman penulisannya masih sangat berantakan ya, belum dirapikan, rapikan sedikit lagi. Semuanya disamakan, fontnya disamakan, ukurannya disamakan ya. Lalu ini boleh copy paste, tapi ditulis ininya ya, penulisnya siapa dan di bawahnya itu ditambahkan dengan ide kita apa gitu, apa yang kita ambil dari si penulis sebelumnya gitu. Ide kita apa, jangan semuanya copy paste. Itu ketahuan sekali ya, teman-teman. Teman-teman boleh kok misalkan kopas sedikit gitu ya, sebagai pengantarnya boleh. Hanya teorinya saja diambil boleh, asalkan di bawahnya itu ide kita dikasih keterangan tambahan. Menurut si penelitian sebelumnya ini, misalkan 2020 Chen nih dan Hang, di bawahnya kita dengan menggabungkan definisi digital ini, eco bottle diharapkan apa kayak gitu kan? Jadi ditambahkan ide kita gitu. Jadi pure. Tidak, copy paste semua. Ini kelihatan sekali kalau ini copy paste-nya. Oke, diperbaiki lagi ya, Fanani Pratama. Udah bagus Terima kasih, Bu. ya? Iya, bagus kok Fanani Pratama ya. Oke. Bisnis Ezra. Ezra. Ezra tidak kita. Ezra, ini siapa nih? Rani sudah ya. Oke, waktu itu 21.000 yang belum kebagian untuk di-review. Mohon maaf waktunya harus sudah habis. Kita tutup dulu ya untuk materi kita hari ini. Teman-teman semua. Oke, kita stop sharing dulu. Oke ya, teman-teman yang bisa open kamera boleh karena kita mau foto dulu untuk di attach. Oke, bagi yang sudah tugasnya sudah dinilai ya, sudah direview, tolong diperbaiki. Teman-teman yang belum kebagian, nanti langsung dilihat ya di tugasnya, catatannya apa aja yang harus diperbaiki, gitu segera diperbaiki supaya nilainya itu full ya. Saya tipe dosen yang tidak pelit nilai teman-teman, jadi bisa kalian dapat 100 tuh bisa kok. Ya. Jadi optimalkan, perbaiki lagi. Saya sudah mengumpulkan ya, yang tadi itu per pagi tadi per jam 7 saya tadi ini ya download semua dan dikumpulkan yang lewat dari jam 7 tadi belum masuk mungkin di email saya tadi ya. Oke. Teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas siap-siap dipantengin terus ya. Dipantengin lagi apa aja yang mau diperbaiki, segera perbaiki dan upload ulang gitu. Nanti Oke, semuanya sudah ya, sudah ada semua 18 orang. Ya, semua yang menghadap kamera, boleh senyum semua. Satu, dua, tiga. Oke. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Ya. Baik, terima kasih banyak untuk rekan-rekan semua. Mbak Ezra, Mbak Rani, Anissa, Mbak Pintar-Pintar nih. Namanya siapa nih Mbak Pintar-Pintar tadi? Nevi. Bu, Siapa? Sama-sama, Bu. Siapa? Ati Ibu, Ati Yulice Ah, Sabuna Ibu. Oh iya, dari timur ya? Iya Ibu. Iya, khas sekali dari timur. Masya Allah, jauh sekali ya dari
Kita dari semua seluruh penjuru Indonesia ya kita ya. Jadi tidak hanya dari satu tempat. Kan untuk Mbak Neni juga, Mbak Agnes, Mbak Selvi, Mas Chandra, Mas Fanani ya, Putri, Mbak Putri, Aisyah, Fitria, Nina, Nirwana, dan Andre, Muspira, Muhammad Syaiful, Adnan. Oh, udah hadir semua. Oke. Yang tidak hadir, semoga nanti next pertemuan berikutnya bisa hadir ya. Dan teman-teman yang sudah mengerjakan tugas diharapkan tidak mengubah lagi produknya untuk tugas 2 dan 3 supaya berkelanjutan nantinya ya. Ya, terima Oke, kasih. baik. Terima kasih banyak semuanya sudah hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di web 2 dan 3 nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Izin Selamat malam, ya. Bu. Iya, izin saya tutup. Makasih ya, Bu. Selamat malam ya Bu. Terima kasih Bu. Ya.